Oke, masih bersama kajian hati. Dan sekarang Ustadz kita ada penanya dari jamaah berikutnya yaitu Teh Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari Bogor. Kebetulan hubungan saya dengan orang tua saya itu kurang baik. Dari saya mulai SMP hingga saat ini saya sudah berumah tangga dan memiliki satu orang putri berusia 12 tahun. Hubungan kami pun sempat berjarak, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali selama 5 tahun sama ayah maupun ibu. Kalau ditanya kenapa sampai seperti itu, satu, saya menjaga keutuhan keluarga kecil saya. Karena saya sempat tanpa ada sebab, tanpa ada masalah apapun disuruh bercerai oleh orang tua saya. Belum lama qadarullah ibu saya itu berpulang karena sakit. Ibu saya seperti memberikan clue, memberikan tidak seperti yang kamu lihat, tidak seperti yang kamu rasakan sesungguhnya. Saya melihat ternyata sumber permasalahan itu ada di ayah saya. Beliau seperti mengadu domba antara saya dengan kakak saya. Yang sampai dengan hari ini saya juga kurang paham kenapa gitu. Saya pengen anak saya merasakan keutuhan keluarga. Karena hampir 7 tahun lebaran ini anak saya hanya berlebaran dengan saya dan ayahnya. Ayah saya selalu mendoktrin bahwa keluarga besar itu tidak baik. Dan faktanya sangat amat jauh. Bahkan tante-tante saya, om-om saya, adiknya mamah itu yang kebetulan keluarganya di Bogor semua sangat amat merangkul saya gitu loh. Nah yang saya pertanyakan, apakah saya berdosa jika saya memberi jarak untuk tidak mendekat dengan ayah saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ahilman lihat ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Yang pertama tentu hubungan ayah dengan anak. Di dalam Al-Quran komunikasi antara ibu dan anak dengan komunikasi antara ayah dan anak ternyata lebih banyak komunikasi antara ayah dengan anak. Bahkan disebutkan komunikasi ibu dengan anak kurang lebih ada 4 percakapan dalam Quran. Tapi percakapan antara ayah dengan anak kurang lebih ada 14 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah itu harus punya waktu, harus punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan siapa? Anak. Sikap karakter anak itu dibentuk oleh siapa? Ayah. Maka kadang ini perlu menjadi catatan penting untuk kita tentang peran ayah di keluarga. Yang kedua, ayah itu adalah teladan, role model, portofolio, pemimpin di keluarga. Maka jangan sampai karena kita sebagai seorang pemimpin yang harusnya mendamaikan malah meributkan. Tapi apa yang ayah lakukan ini sebuah kezoliman yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah terus nextnya gimana caranya? Menurut saya Teteh coba pinjam lisan orang lain. Maksudnya minta bantuan sama pihak ketiga untuk mendamaikan keadaan. Maka momentum Idul Fitri kemarin harusnya jadi momentum terbaik untuk menyatukan. Syawal itu ada 2 maknanya. 1 irtafa'a, peningkatan. Yang kedua ibtidaul khair, permulaan yang baik. Itu Syawal. Maka mudah-mudahan dengan kajian hati hari ini masih di bulan Syawal, semoga ada momentum untuk bisa bicara.
Mudah-mudahan ayah bisa memperbaiki diri, teteh juga mungkin bisa lebih memperbaiki diri. Kalau salahnya ada di ayah kita, maafin. Kalau salahnya ada di kita, minta maaf. Kadang yang bikin masalah semakin besar, kenapa? Ego masing-masing. Nah yang ketiga terkait dengan kondisi anak, maka ini keharusan kita menghadirkan kehangatan di keluarga. Tapi yang harus saya khawatirkan adalah sampai kapan ini semua perasaan harus dipendam. Ibu sudah kembali sama Allah. Bilang juga sama ayah. Ayah juga akan kembali sama Allah. Maukah kita menyimpan kebencian sampai Allah memanggil usia kita? Zikrul maut, ingat mati. Karena pada akhirnya saat kita kembali kepada Allah, kita gak akan bawa apa-apa kecuali hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana harta, kedudukan, anak-anak, keluarga tidak bermanfaat kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Selesaikan urusan dengan manusia. Jangan sampai terbawa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teteh Allah kuatkan. Masih bersama kajian hati. Oke, berikutnya ada jamaah juga yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi, izin bercerita sedikit ya Pak Ustadz ya. Qadarullah bulan lalu saya merupakan salah satu karyawan yang terkena PHK. Iman itu kadang naik tapi seringnya turun Pak Ustadz. Jadi kadang ada kekhawatiran yang selalu datang ya. Karena selama ini mungkin karena sudah 21 tahun saya bekerja, berpindah-pindah tempat kerja yang biasanya double income, kemudian sekarang menjadi tergantung pada suami lah istilahnya seperti itu. Saya takut bahwa kekhawatiran ini jadi saya kufur nikmat Pak Ustadz. Takut enggak cukup. Sebenarnya dari suami alhamdulillah cukup Pak Ustadz, cukup ya. Anak berapa izin? Anak 2. Oke, yang Sudah, pertama yang kedua? pertama SMA kelas 1, sedangkan yang kedua baru mau masuk SMA. Jadi tahun ini mau masuk SMA. Oke, jadi Iya. cukup berat juga untuk biayanya. Alhamdulillah berat. Cuma ya memang itulah karena saya yakin sih di antara ujian itu pasti ada kebaikan. Nah terkait dengan iman yang kadang naik kadang turun itu Pak Ustadz gimana ya supaya mengantisipasi agar kita selalu ikhlas, selalu syukur terhadap nikmat. Karena saya khawatir nanti kalau saya terlalu khawatir, terlalu berpikir yang belum tentu terjadi, itu menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Padahal sebenarnya Allah sudah menjamin ya rizki dari masing-masing orang. Demikian Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda sayang tolong catat ini ya. Tentang takdir dalam hidup. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah hilang darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah datang untukmu. Jangan khawatir dengan semua yang sudah dijamin oleh Allah, termasuk rezeki. Mohon maaf, Bunda menikah dengan pasangan Bunda. Bunda punya rezeki, pasangan Bunda punya rezeki, betul? Gaji dengan rezeki itu beda. Gaji terbatas, rezeki tidak terbatas. Bunda mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, tapi bukan berarti kehilangan rezeki. Izin ya, punya waktu lebih lama dengan keluarga, gaji atau rezeki? Bisa nemenin anak kerjain PR sekolah, gaji atau rezeki? Sekecil apapun pendapatanmu pasti cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun pendapatanmu tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup.
Jadi yang bikin gak cukup bukan hidupnya, tapi apanya? Gaya hidupnya. Karena Allah pasti memberi apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Kamu mintanya A tapi Allah kasihnya B. Kenapa? Karena menurut Allah yang kamu butuhkan bukan A tapi B. Teteh waktu bekerja punya penghasilan sekian, sekarang gak bekerja, percaya sama apa yang A sampaikan. Pasti Allah cukupi apa yang Allah titipkan sama teteh. Rezeki gak usah khawatir, sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Ada satu hadis yang harus A baca agar kita makin yakin dengan rezeki. Boleh apa enggak? Kita baca ya, A sekali, Bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizkohu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis sempurna jatah rezekinya. Insya Allah doa itu akan menguatkan kita untuk makin yakin dengan rezeki. Insya Allah. Bunda, kadang dalam hidup kita harus tenggelam dalam dosa agar kita mengerti tentang betapa besarnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita harus tenggelam dalam maksiat agar kita paham bahwa nikmatnya taat melebihi apapun dalam kehidupan kita. Teruslah bertobat setelah berbuat maksiat. Teruslah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat dosa. Jangan putus asa dengan ampunan Allah. Jangan takut dengan segala kebaikan dari Allah. Karena sesungguhnya Allah maha baik. Sangat baik. Dan Allah mencintai orang yang senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan semua kesalahan kita menjadi pelajaran untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah ya Rabbana, jika di antara kami hari ini ada yang banyak dosa, ada yang punya dosa, ya Allah jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang punya kesulitan dalam urusan hutang piutang, ya Allah bantu kami menyelesaikannya. Bantu kami melunasinya. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, cukupkan kebutuhan kami. Penuhi kebutuhan kami. Cukupkan kami dengan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada dosa bagi hamba yang hilaf, jika hatinya tetap takut kepada Allah dan segera kembali saat menyadarinya. Saya Alisa Subandono pamit undur diri, sekajian hati Tenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.